Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mengikuti ibadah pada minggu ini tanggal 25 September dengan tema firman peduli dan berbagi yang akan dilayangkan oleh Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito. Ada beberapa pengumuman terkait dengan ibadah yang minggu ke depan. Yang pertama adalah ibadah Gabungan Wanita Kristen Pekalongan (GWKP) yang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, jam 5 di GKJ Pekalongan. Untuk itu, kegiatan KWD di bulan September digabung dalam kegiatan tersebut. Informasi yang kedua adalah ibadah Hari Pekabaran Injil di Indonesia, HPII, Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan pembukaan bulan keluarga pada hari Minggu tanggal 2 Oktober akan dilakukan jam pelayanan 2 kali, yaitu jam 7 dan jam 9 dengan dibagi kelompok. Untuk gereja induk pukul 7, kelompok Nazaret, Galilea, dan Getsemani. Untuk gereja induk jam 9 adalah kelompok Eden, Sinai, dan Betani. Kemudian untuk pemantauan kali gawe akan dilaksanakan jam 18 atau jam 6 sore. Adapun untuk ibadah sore pada jam 5 di induk ditiadakan karena ada ibadahnya pagi hari ya. Jadi untuk ibadah sore jam 5 untuk tanggal 2 ditiadakan. Demikian informasi dari kami. Sebelum kita mulai ibadah ini, marilah kita mengambil sejenak saat teduh. Saat teduh dipersilakan. Marilah kita bangkit berdiri bersama-sama untuk mengawali ibadah minggu ini dengan menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat 14 bait yang pertama dan kedua, muliakanlah Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, dan seterusnya. Ibadah minggu biasa ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan ada pada saudara sekalian. Saudara-saudara, disilahkan duduk kembali. Peduli dan berbagi, itulah tema ibadah yang kita rayakan di pagi ini, hari Minggu 25 September 2022. Dan biarlah melalui ibadah ini kita diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa salah satu wujud kehidupan iman kita adalah kepedulian. Dan dengan peduli kita mau berbagi kepada sesama kita. Mari kita memuji Tuhan atas rahmat-Nya yang besar. Kidung Jemaat nomor 3 bait yang pertama kita nyanyikan.
kami puji dengan riang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita menjalani kehidupan kita beberapa yang lalu, tentunya kita banyak melakukan skip atau banyak kegiatan atau dosa-dosa yang kita lakukan tanpa kita sadari. Mari kita melakukan pengakuan dosa, doa saya antarkan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kembali kami menghadap Engkau Tuhan, ucap syukur atas apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami pada pagi hari ini boleh mengikuti ibadah pagi ini Tuhan Yesus. Tuhan, tentunya di dalam kehidupan kami, banyak sekali perbuatan kami, pikiran kami, perbuatan kami, kata-kata kami yang mungkin kurang berkenan di hadapan Engkau, sehingga kami menjadi manusia-manusia yang berdosa Tuhan. Melalui doa ini Tuhan, kami memohon agar Engkau selalu mengampuni kami Tuhan, sehingga hati kami menjadi bersih. Terima kasih Tuhan, Engkau ampuni dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, setelah kita melakukan pengakuan dosa, mari kita nyanyikan pertobatan dengan Kidung Jemaat 39 bait yang pertama. Saudara-saudara, marilah kita berdiri. Kita sambut anugerah dari Allah, kesaksian Nabi Yesaya pasal 54 ayat 7 dan 8. Beginilah sabdanya. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Jemaat terkasih, petikan dari dua ayat ini adalah disampaikan Nabi Yesaya ketika Israel telah kembali dari pembuangan, bahwa Allah sempat sesaat murka dan menghukum Israel, namun akhirnya kasih sayang yang besar, kasih yang abadi membuat Israel kemudian diampuni dan dipulihkan. Demikianlah gambaran dosa kita yang juga membuat Allah barangkali murka, namun akhirnya Allah memberikan anugerah, yaitu
pengampunan dan kasih kepada kita yang berdosa ini. Maka marilah kita jalani kehidupan kita dengan penuh syukur dan semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita semua berbahagia karena dosa kita diampuni. Kita nyanyikan, ku berbahagia yakin teguh. Silakan kembali duduk. Mari Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anak yang terkasih kita berdoa menyambut firman Tuhan. Saya hantarkan. Ya Allah, kami ingin selalu bernyanyi bahagia karena kami memiliki Yesus yang menjadi penebus bagi dosa-dosa kami. Betapapun terkadang kehidupan kami jauh dari-Mu, namun kasih-Mu akan senantiasa merengkuh kami, dan kami boleh hidup dalam kehidupan yang baru. Dan kerinduan kami adalah senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Maka ya Tuhan, bimbinglah kami melalui sabda-Mu. Mampukan kami tidak hanya mendengar, tidak hanya memahami, tetapi sungguh-sungguh berjuang agar firman Tuhan kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami menyambut firman Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Sang Sabda. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita menyimak pembacaan firman Tuhan yang di minggu ini terambil dari bacaan yang kedua, yaitu 1 Timotius 6 ayat 3 sampai 19. 1 Timotius 6 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya bacakan untuk kita semua. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang, ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya,
Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian, mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah pembacaan Sabda Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar dan melakukan sabdanya di dalam laku keseharian kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sebuah forum PA, pemahaman Alkitab, pada suatu kali dibahas soal doa. Mengapa doa kita isinya seringkali melulu soal permohonan atau permintaan? Biasanya itu mendominasi prosentase doa kita. Paling banyak adalah permohonan atau permintaan. Lalu muncul dalam percakapan paling tidak ada 3 alasan mengapa kok kita kalau berdoa itu sering sekali atau mungkin senang sekali meminta kepada Tuhan. Yang pertama, alasan teologis yang memang mengajarkan kita bahwa Allah kita itu Allah yang menjadi sumber berkat, sumber pertolongan, yang maha kuasa, yang maha baik, yang maha memberi, yang menyediakan banyak hal, providentia Dei, Allah yang provide, Allah yang menyediakan apapun bagi kebutuhan manusia. Dan ada ayat yang mengatakan, mintalah maka akan diberikan, carilah maka akan didapatkan, ketoklah maka pintu dibukakan. Dasar-dasar teologis itu kemudian merasuk dalam penghayatan iman manusia. Kalau begitu memang kita memohon, meminta kepada Allah, karena dialah sumber segala berkat dan sumber segala penyertaan bagi kita. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, alasan yang lebih simpel, lebih praktis adalah alasan kultural, alasan kebudayaan dalam arti kebiasaan. Mengapa kita kalau berdoa
banyak mintanya? Ya karena kita dibiasakan begitu. Bapak Ibu oleh ngajari nggih ngeten niku kok. Nek ndonga niku nggih nyuwun. Guru sekolah minggu kalau mengajari juga begitu. Pendeta nek ndonga nggih ngeten niku. Guru agama kalau mengajari berdoa juga begitu. Melihat teman-teman berdoa juga begitu, isinya banyak meminta. Maka kemudian orang terdidik untuk berdoa banyak sekali memohon dan meminta. Termasuk saya kan juga begitu besar dalam kultur nek ndonga ki ya nyuwun karo Gusti. Karena kita diajarkan demikian. Tentu alasan teologis itu enggak salah, alasan kultural tidak salah. Betul bahwa Allah itu sumber segala berkat dan kita kalau meminta ya kepada Tuhan Allah, jangan minta kepada yang lain kan begitu ya. Itu betul sekali. Betul bahwa alasan kultural, kebiasaan kita mungkin sering mendengar, melihat kalau doa itu yang meminta. Yang menjadi persoalan adalah kalau kemudian alasan itu, teologis maupun kultural, menjadi satu-satunya cara kita berdoa. Lalu doa isinya hanya meminta, karena begitu diajarkan, karena begitu dibiasakan. Lalu kemudian melupakan aspek-aspek yang lain. Bahkan ada ajaran-ajaran teologis yang kebablasan. Saya menyebut satu contoh, ada teologi tertentu, pandangan tertentu yang mengatakan bahwa menjadi orang Kristen itu harus kaya. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah dengar atau belum ya. Jadi orang Kristen itu harus kaya. Kenapa? Karena kita ini adalah anak-anak raja. Tuhan kita itu raja di atas segala raja gitu ya. Tadi ada ayatnya di Timotius. Lah mosok anak raja kok melarat? Mosok anak raja kok kere? Mosok anak raja kok miskin? Jadi kalau Anda ini miskin, kehidupannya, ekonominya susah, berarti Anda kurang beriman. Kira-kira kalau pendeta GKJ khotbah ngeten niku jemaatnya udah melayu mboten nggih. Wah, semi aku wis sengsara rekoso melarat malah diarani kurang beriman. Kamangka lek ku ndonga nggih pun bendina malah diunekke ora beriman gitu ya. Ada pandangan teologi yang semacam itu yang mengatakan bahwa anak Tuhan, anak raja harus atau wajib kaya. Kalau miskin berarti kurang beriman, maka harus bertobat gitu ya. Jadi yang miskin-miskin bertobatlah supaya menjadi kaya kayak begitu. Pandangan itu ekstrim dan dikritik tentu saja oleh banyak teolog. Dan nampaknya warisan ajaran yang semacam itu sudah ada di jemaat Efesus. Ketika Rasul Paulus berkirim surat kepada Timotius, kita tahu bahwa Timotius itu anak rohani dan mitra Paulus yang sengaja tinggal di Efesus supaya Timotius ini yang memulang di Efesus karena Paulus harus berjalan ke kota-kota lain. Nah, pesan Paulus kepada Timotius supaya berhati-hati pada pengajar-pengajar yang demikian itu. Ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Ayat yang keempat. Penyakitnya ialah mencari soal dan bersilat kata, menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan, antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Jadi ada yang memulang di Efesus, kalau kalian mau untung, kalau kalian mau kaya, kalau kalian mau mulia hidupnya, hiduplah yang saleh, rajin-rajinlah beribadah. Kata ibadah di sini saya mengusulkan untuk diterjemahkan dengan kata lain, yaitu kesalehan. Karena ibadah bukan hanya seperti ini ya, bukan worship, ibadah sekian menit, sekian jam di ruang ibadah, tapi dari kata eusebia itu artinya piety atau godliness yang artinya lebih pada soal kesalehan. Jadi kesalehan itu tidak hanya soal ibadah kan, juga berdoa, juga kehidupan sehari-hari itu kan saleh. Jadi kalau pengen punya anak yang saleh, berilah nama Eusebia. Tapi nama ini juga banyak di kalangan Katolik ya, Eusebius itu artinya adalah saleh.
menawi tiyang Jawi nggih mursid gitu ya. Nek mursid niku saleh, nek mursito niku berarti durung saleh. Mursito saleh lah gitu. Durung saleh yang mursito. Jadi Eusebia itu artinya piety, kesalehan. Pengajar sesat di Efesus menurut Paulus mengajarkan bahwa kalau hidupmu saleh, seragam ibadah, seragam dongo, seragam macam-macam, pokoknya yang religius, itu adalah sumber keuntungan. Mesti sugih gitu ya, mesti makmur, nggak mungkin melarat. Bagi Paulus, hati-hati dengan pengajar yang demikian. Kenapa? Karena alasan yang ketiga, yang belum saya sebut, kenapa kok doa kita sering meminta, itu seringkali alasan mental, alasan psikologis, alasan mentalitas. Karena kemudian orang berdoa meminta menunjukkan terkadang ada pamrih yang tidak sadar itu diam-diam ada dalam hatinya. Maksudnya adalah, Tuhan, aku sudah hidup saleh. Aku sudah beribadah. Aku sudah persembahan. Aku ikut pelayanan macam-macam. Di rumah hidupku saleh, di gereja apalagi, di tempat aku bekerja aku saleh. Sekarang giliran Tuhan memberi imbalan. Mana Tuhan? Mana? Berkatnya mana? Kula pun ngibadah, pun ndonga sregep, pun macam-macam, urip kula mursid. Sekarang tolong Tuhan, berikanlah kepadaku keuntungan, gitu ya. Berkat yang melimpah-limpah. Masa Tuhan nggak bisa? Wong aku sudah hidup saleh kok, kan begitu ya. Nah itu yang secara mentalitas berbahaya bagi orang-orang yang beriman. Dan hal ini menurut saya belakangan muncul dalam fenomena religiusitas orang-orang di zaman modern atau postmodern begitu, yang kemudian melihat bahwa kekayaan, kemakmuran itu menjadi sesuatu yang menggiurkan. Dan terkadang kemudian iman menjadi semacam transaksi di mana kita merasa sudah berjasa melakukan sesuatu dengan kesalehan kita, lalu kita berhak meminta kepada Tuhan imbalan kita yang sepantasnya. Mungkin tidak hanya soal kekayaan, ada orang yang mungkin sedang sakit, atau sedang punya masalah keluarga, sedang punya banyak utang, atau mengharapkan pekerjaan karena dia nganggur, atau pengen punya pasangan hidup karena dia menjomblo dan sebagainya. Dia merasa bahwa Tuhan, aku sudah saleh hidupnya. Masa Tuhan nggak menyembuhkan penyakitku? Tuhan, aku sudah hidup saleh. Masa aku nggak dapat pekerjaan sih? Tuhan, aku sudah melayani macam-macam. Masa aku nggak dapat jodoh dari Engkau? Mana berkat Tuhan? Orang-orang semacam ini merasa bahwa dengan beribadah, dengan berdoa, dengan mengungkapkan kesalehan, akan ada keuntungan, dalam hal ini kekayaan. Sekali lagi, pada batas tertentu barangkali tidak masalah, jadikan motivasi, tetapi kalau kemudian menjadikan mental semacam itu, harus berhati-hati. Karena teologi kita tidaklah mengatakan berusahalah maka Tuhan memberkati, justru karena Tuhan sudah memberkati, sudah menolong, sudah menyelamatkan, maka kita hidup saleh. Nah itu justru sebaliknya. Maka menghadapi ajaran yang semacam ini, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius agar menyampaikan dengan tegas. Maka di ayat yang ke-6, dia mengatakan, memang ibadah itu, atau bahasa saya kesalehan itu, kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Disertai rasa cukup, bukan disertai dengan hawa nafsu, keinginan duniawi. Disertai rasa cukup, itu memberi keuntungan besar. Lalu dilanjutkan dengan berbagai hal yang harus diupayakan oleh orang beriman, bukanlah semata-mata kekayaan keuntungan pribadi, tetapi justru Paulus menasihatkan karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi kekayaan boleh silahkan, tapi hati-hatilah karena
terkadang kekayaan menjadi sumber malapetaka. Paulus tidak mengatakan sumber segala kejahatan atau akar segala kejahatan adalah uang. Paulus tidak menulis demikian. Berulang-ulang saya mengatakan di dalam banyak percakapan, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi yang jadi masalah bukan uangnya ya, bukan kekayaannya, bukan hartanya, tapi cinta uangnya itu. Hasrat pada sesuatu yang kita miliki itu, yang seringkali membuat kita menjadi jahat. Itulah mengapa Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita wajib harus hidup saleh. Kita perlu memiliki kesalehan, baik ritual namun juga sosial. Namun hendaklah kesalehan kita itu bukanlah sebagai alat memaksa Tuhan, memancing Tuhan untuk mencurahkan berkat-Nya, apalagi mendapatkan keselamatan. Bukan seperti itu caranya. Justru kita hidup saleh, berdoa, beribadah, melayani Tuhan sebagai bentuk ungkapan syukur karena kita telah menjadi kaya oleh berkat Tuhan, oleh keselamatan dari Tuhan. Dan kita merasa cukup. Dan kalau demikian, kita tidak akan tergoda untuk mengeruk kekayaan, harta benda, keuntungan hanya untuk kepentingan kita sendiri. Namun kita sadar bahwa justru terkadang kalau ada orang yang bernafsu pada kekayaan, pada uang, yang terjadi adalah ketimpangan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin tidak diperhatikan. Itulah mengapa Paulus menegaskan supaya kehidupan jemaat di Efesus itu sehat. Yang dilakukan adalah ayat yang ke-18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Jadi kaya dalam kebajikan. Itulah yang perlu dilakukan. Mengapa? Karena kita sudah merasa cukup, Allah memberkati kita luar biasa. Maka kehidupan kita adalah kehidupan yang saleh. Kesalehan terwujud tidak hanya lewat ritual, namun juga kemauan kita untuk peduli dan berbagi. Terkhusus bagi mereka yang sekeng, mereka yang melarat, mereka yang menderita. Mungkin tidak selalu harus diberi dengan harta, uang, dan sebagainya, tetapi memberi kebaikan, kebajikan kepada orang-orang, tentu itu adalah ungkapan kesalehan yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan, selamat mewujudkan kesalehan kita yang sejati di hadapan Tuhan, namun juga di hadapan sesama kita, mereka yang membutuhkan kepedulian dan cinta kasih kita. Itulah ibadah kita, itulah kesalehan kita yang sejati, yaitu yang dilengkapi dengan rasa cukup, yaitu rasa syukur. Amin. Mari kita mengambil saat hening sejenak. Setelah firman Tuhan kita terima. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesaksian Rasul Paulus kepada Timotius yang tidak hanya mengingatkan jemaat di Efesus, namun juga mengingatkan kami semua tentang bagaimana kami memiliki kesalehan, beribadah, berdoa kepada Tuhan, agar tidak hanya memenuhi keinginan kami, namun Engkau mengajar kami untuk peduli dan berbagi, bahwa kami haruslah menjadi orang-orang yang kaya dalam kebajikan. Dan biarlah segala laku kesalehan hidup kami wujudkan bukan untuk mendapatkan berkat dan keselamatan, namun justru karena kami sudah mendapatkan berkat, sudah menerima keselamatan dari Tuhan, maka kesalahan kami adalah wujud rasa syukur kami. Inilah doa kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu,
Ibu saudara dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama gereja di segala abad dan tempat, mari kita memperbarui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anaknya darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari saudara-saudara kita kembali menghadap Tuhan, menaikkan doa syafaat kita. Segala hormat dan juga puji syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan, karena berkat yang telah Engkau limpahkan tidak pernah berhenti. Dan kami sungguh merasakan kehidupan kami berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam Tuhan. Bukan hanya berkecukupan soal harta benda duniawi, namun juga kehidupan yang damai, kehidupan yang diliputi oleh kasih Tuhan, yang sudah sepantasnya kami syukuri dalam kehidupan kami sehari-hari. Meskipun demikian ya Allah, kami juga memiliki permohonan, karena kami merasa bahwa hanya Engkaulah Allah yang menjadi sumber berkat bagi kami. Dan kami mohon kasih kekuatan Engkau berikan bagi mereka yang sedang bergumul karena sakit yang dialami. Meskipun menjalani perawatan di masa sakit bukanlah hal yang mudah, namun kami yakin bahwa Allah menemani, Allah yang menguatkan dan menghibur mereka. Kami teringat orang tua kami yang sudah sepuh dengan berbagai kelemahan. Dialah Tuhan yang akan terus membuat mereka senantiasa bersyukur dan hidup bersemangat di dalam Tuhan. Kami teringat para orang tua yang berusaha mendidik mengasuh anak-anak pemberian Tuhan. Tentu bukanlah hal yang mudah dijalani, namun Allah yang akan memberi pertolongan dan Allah yang akan memperlengkapi para orang tua ini. Kami juga berdoa untuk pasangan suami istri yang tengah berjuang untuk membangun relasi yang harmonis, mencoba untuk menjaga keutuhan rumah tangga mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan Allah hadir memberikan berkat dan kemampuan kepada para pasangan suami istri itu. Sebagai para orang tua, kami juga mengingat anak-anak kami, cucu-cucu kami, dimanapun mereka berada. Biarlah mereka terus ada dalam rengkuhan kasih Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah dari Tuhan, yaitu anak dan cucu. Maka biarlah syukur kami wujudkan dengan cara mendidik mereka dengan penuh tanggung jawab. Anak kami yang bersekolah, berkuliah, bekerja, dimanapun mereka berada, kiranya Allah menolong dan memampukan. Anak-anak kami yang sedang berusaha mencari pekerjaan, anak-anak kami yang sedang berjuang mencari pasangan hidup, kami yakin bahwa Allah juga terus menyertai mereka. Dan biarlah di dalam setiap pergumulan, anak-anak kami tidak pernah melupakan kesalehan mereka, syukur mereka kepada Allah. Ya Tuhan, kami juga bersyukur atas kehidupan kami bersekutu di GKJ Pekalongan ini. Karena melalui persekutuan, kami merasakan bahwa iman kami terpelihara. Maka biarlah kami mewujudkan syukur kami melalui kesalehan, yaitu berpelayanan, beribadah, dan bersekutu dengan rajin. Karena biar Tuhan Allah saja yang dimuliakan melalui segala pelayanan kami itu. Dan kehidupan kami di tengah masyarakat
juga biarlah menjadi wujud kesalehan kami kepada Allah dengan cara hidup baik, dan kami menjadi kaya dengan berbagi kebajikan, mau berbagi, mau memberi kepada orang-orang yang prihatin. Dengan begitu ya Allah, kehidupan kami beriman tidak hanya demi keuntungan kami saja, namun juga berkat Tuhan kami bagikan kepada orang-orang di sekeliling kami. Ya Allah, inilah segala permohonan, namun juga serangkaian ungkapan syukur yang semuanya kami naikkan di dalam perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama bersyukur atas karunia yang telah kita terima di hari-hari yang telah kita lalui. Dan sebelum kita menghaturkan persembahan, sebuah ayat dari Roma 11 ayat yang ke-36 sebagai dasar kita di dalam mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersama, kita iringi dalam kita mempersembahkan dengan menyanyikan NKB 133 bait 1 dan 2. Syukur padamu ya Allah, dan seterusnya. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lembat. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Bait yang kedua, syukur atas bunga mawar. Syukur atas bunga mawar, harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Kita ulangi pada bait yang pertama. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh.
kami undang untuk berdiri, kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Syukur Tuhan atas kemurahan-Mu yang sudah kami terima secara rohani dan secara jasmani. Pagi ini Tuhan, kami haturkan persembahan ini kepadamu. Biarlah Kau berkati, Engkau sucikan, sehingga persembahan ini boleh berkat dari Engkau. Terlebih pula Tuhan, Engkau juga ampuni atas segala salah dan dosa kami. Di dalam kami berjalan tidak seiring dengan kehendak Tuhan. Mohon Tuhan, ampuni dosa kami. Biarlah ke depan hari selanjutnya Tuhan, Engkau tuntun kami di dalam jalan kebenaran Tuhan. Terlebih untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini, Tuhan bimbing, Tuhan pimpin sehingga semua boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami percaya hari-hari yang akan datang kami juga sandarkan di dalam kehidupan ini dalam kuasa Tuhan Yesus. Pimpin Tuhan, bimbing kami sesuai kehendak-Mu. Bapa di sorga, sebentar kami juga akan tinggalkan tempat ini setelah kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini bermanfaat bagi kehidupan kami dan sesama kami. Kami serahkan Tuhan sisa hidup kami, doa kami di dalam kasih Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Jemaat masih tetap berdiri, mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 432, bait yang pertama. Pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang
Saudara-saudara, pulanglah dalam damai sejahtera, tetaplah menjadi orang-orang yang peduli dan mau berbagi. Dan kini terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan selamanya. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Tuhan Allah beserta engkau.